Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akira Febri Abadi dari Perguruan Tinggi Istiqam Tunas Bangsa Pematang Siantar dari kelas 22S 06 jurusan Sistem Informasi dengan NIM 22021129. Saya di sini akan menyampaikan pendapat saya dan mereaction tentang ekonomi dan keadaan dunia bisnis di Indonesia. Sebelumnya saya mencoba menyampaikan alasan saya ingin mereaksikan video kenapa sih pandemik bisa mempengaruhi ekonomi di dunia, terutama di Indonesia. Mari kita reaction videonya. Kenapa pandemi bisa berdampak pada ekonomi? Kalau kamu dengar kata pandemi, apa sih yang ada di pikiran kamu? Film. Memang ada banyak film yang pernah mengangkat tema tentang pandemi. Biasanya di film itu diceritain adanya wabah penyakit yang menyebar dengan sangat cepat dan menginfeksi hampir seluruh penduduk di bumi. Kalau dari arti katanya sendiri sih, pandemi itu adalah situasi di mana adanya penyebaran penyakit di wilayah yang luas. Nah, luas ini kamu jangan ngebayanginnya seluas ukuran lapangan bola aja ya. Ini tuh lebih luas lagi. Cakupannya seluruh dunia. Terus kok pas ada penyebaran penyakit di wilayah yang luas, katanya bisa ngaruh ke perekonomian? Bener nggak sih? Nah, sekarang coba kamu bayangin. Kalau dalam satu hari, setiap satu orang aja bisa nularin 2 temennya, dalam 30 hari ke depan, bisa ada sekitar 1 miliar orang yang tertular. Ini tuh penyebarannya eksponensial ya. Kebayangkan bahayanya? Dalam kondisi kayak gitu, bakalan banyak efek samping yang muncul. Pertama, orang-orang jadi takut bepergian. Kalau kamu ada di situasi pandemi, apa kamu masih bisa santai-santai aja pergi ke pusat keramaian? Masyarakat yang sadar sama kesehatan tentu lebih milih gak ketemu sama banyak orang. Belum lagi, pas nanti ada peraturan dari pemerintah tentang pembatasan sosial. Berkurangnya jumlah orang yang keluar rumah udah pasti bakal ngurangin jumlah jual beli yang biasanya ada di pusat perbelanjaan, rumah makan, dan tempat wisata. Akibatnya, para pemilik toko pemasukannya berkurang, merugi, bahkan bisa bangkrut. Kedua, aktivitas bisnis melambat. Andaikan kamu punya restoran ayam goreng, ketika dagangan kamu gak laku, otomatis kamu pasti bakal ngurangin pesanan kamu ke supplier ayam. Dan supplier juga akan ngurangin pesanannya ke peternak. Nah, ini artinya yang pemasukannya berkurang gak cuma kamu doang. Dan bisa jadi bisa merembet kemana-mana, kayak ke supplier makanan ayam, ke bisnis transportasi pengangkutan ayam, dan lain-lain. Itu tadi baru satu contoh dari industri makanan aja loh. Masih banyak industri lainnya yang juga kena pengaruh. Ketiga, investasi ikutan melambat. Kalau kamu mau minjemin uang ke teman kamu yang punya usaha, udah pasti kamu berharap dia untung dong. Tapi, di kondisi aktivitas bisnis yang melambat, jumlah penjualannya jadi berkurang. Dan, resiko merugi pun jadi lebih besar. Akibatnya, jadi banyak investor yang takut ikutan rugi kalau mereka minjemin uangnya ke pengusaha. Jadinya, investasi juga ikutan melambat. Nah, gimana teman-teman? Semoga penjelasan super sederhana tentang efek samping pandemi ini terhadap ekonomi bermanfaat ya. Dan semoga pandemi yang sekarang terjadi bisa cepat berlalu, serta perekonomian global bisa cepat kembali pulih. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam salaman. Oke, baiklah, seperti yang sudah kita jelaskan di video barusan, pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh pada ekonomi dan dunia bisnis, terutama di Indonesia.
Masyarakat mengalami ekonomi yang menurun atau minus. Ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan dan orang-orang menjadi susah untuk mencari uang. Bahkan orang-orang di kalangan menengah ke bawah juga susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Baiklah, saya yakin ekonomi di negara kita ini bisa kembali pulih, tetapi tidak dengan waktu yang singkat. Kita harus segera membuat pandemi COVID-19 ini segera berakhir, segera pergi dari negara kita dengan cara mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Sekian pendapat yang bisa saya sampaikan tentang mereaction video perekonomian yang terjadi di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.